Kakak harap adik-adik masih dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kita masih beribadah di rumah ya. Tapi adik-adik jangan sedih, karena kita beribadah di rumah bisa bersama dengan mama, papa, dan keluarga. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus saat teduh dulu ya. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita berdoa kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada hari ini, pada hari yang baru ini Tuhan, dan sebentar lagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah dan untuk memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menyertai ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Nah kalau sudah siap, kita berdoa nih sama Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman-Mu, berkati kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita membaca firman Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 23. Nah adik-adik bisa membacanya bersama papa dan mama ya di rumah. Nah siapa di sini yang sudah pernah mendengar kata serakah? Nah adik-adik, serakah itu apa ya? Ada yang tahu nggak serakah itu apa? Nah seperti gambar ini nih serakah. Serakah itu sikap yang baik atau tidak ya? Nah, serakah itu bukan sikap yang baik ya adik-adik. Ada tidak yang bisa memberikan contoh tentang sikap serakah? Nah, seperti gambar ini nih. Ini juga. Dan gambar ini. Itu termasuk salah satu perbuatan yang serakah ya adik-adik. Nah adik-adik, salah satu contoh sikap serakah dapat kita temukan di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Rasul Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan
Korintus bukanlah perjamuan Tuhan. Kenapa ya demikian? Karena tujuan perjamuan itu agar jemaat dapat berbagi. Tetapi apa yang terjadi? Perjamuan makan tersebut hanya dilakukan untuk memuaskan perut dan lidah. Nah, seperti pada gambar ini adalah gambar orang yang saling berbagi. Nah, kalau pada gambar yang kedua ini adalah contoh dari gambar anak yang makannya secara berlebihan ya adik-adik. Tuh, lihat tuh porsi makannya saja banyak ya. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Kalau misalnya memang sudah kenyang, tidak boleh dipaksakan makan terlalu banyak. Bukan untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya untuk berbagi kepada mereka yang miskin, lelah, dan lapar, tidak dilibatkan. Nah, seperti gambar ini adik-adik, ada orang yang lelah, ada orang yang lapar, dan ada juga orang yang miskin. Karena itu Rasul Paulus menasihati agar orang-orang kaya tidak serakah dengan menyantap seluruh makanan yang seharusnya dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku egois dan serakah dengan menyantap seluruh makanan yang ada untuk dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Sikap ini penting dilakukan supaya jangan mereka menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa ya, yang datang terlambat dan yang sangat mengharapkan makanan. Tuhan tidak menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya. Kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Sehingga melalui kitab 1 Korintus ini kita diingatkan bahwa serakah artinya ingin memiliki lebih dari yang seharusnya. Sikap demikian tampak sikap suka merebut, suka mengambil, suka mengumpulkan, dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan untuk kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, seperti pada gambar ini adik-adik, ini juga termasuk salah satu sikap yang suka mengumpulkan dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Ingat ya adik-adik, sikap serakah tidak hanya merugikan orang lain di sekitar kita, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Nah, contohnya pada gambar ini adik-adik, seorang anak ini dijauhi oleh teman-temannya dan tidak ada yang mau berteman dengan dia. Nah, ini juga contoh gambar anak yang sedang sakit perut. Karena itu adik-adik, ingatlah selalu bahwa sikap serakah tidak pernah mendatangkan dampak yang positif. Sikap serakah akan selalu merugikan banyak orang. Karena itu adik-adik, kita berlomba untuk berani menghentikan sikap serakah yang ada pada diri kita dan pada diri teman-teman kita. Nah, seperti gambar ini adik-adik. Gambar ini juga. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Dan untuk aktivitasnya, anak kelas TK dapat dilihat di layar adik-adik ya di rumah. Dan untuk aktivitas anak kelas kecil dan kelas tambung dapat dilihat di layar adik-adik ya. Firman Tuhan pada hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 281. Ingat akan nama Yesus, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mana saja kau pergi.
berdoanya, adik-adik bisa lihat di layar masing-masing ya. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu.